Nah, saya duga, saya khawatir hakim akan memutuskan. Buktinya penangguhan penahanan tidak dikasih-kasih sama sekali. Alasan lihat persidangan. Udah 16 orang persidangan, nggak ada yang bisa lihat. Artinya kan Gus Dur tidak punya kesalahan apapun. Bang Mantri juga gitu, kenapa ditahan gitu? Sama hakim saya berharap Anda takutlah kepada Allah. Nanti kata Rasulullah, dari 3 hakim 2 masuk neraka. Tapi kalau putusannya tetap menghukum Gus Dur dan Bang Mantri, ya 3-3 aja masuk neraka gitu. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tulang Sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada, pada malam hari ini kita akan membahas lagi terkait soal Egy Sujana. Mungkin ada yang bertanya di kalangan sahabat-sahabat semua, kenapa Egy Sujana ini yang paling sering saya bahas. Sejujurnya dengan membahas Egy Sujana itu sama saja memperpanjang saya punya umur. Kenapa? Karena bagi saya Egy Sujana ini adalah hiburan buat saya. Kan hampir seluruh pernyataan-pernyataan Egy Sujana ini konyol dan lucu. Dan siapapun yang normal menonton Egy Sujana bicara, pasti dia akan ketawa. Kali ini kita akan ulas sebagaimana dalam video pengantar tadi, di mana Egy Sujana merasa bahwa Bambang Tri dan Sugi Nur ini sama sekali tidak bersalah. Kenapa? Karena dia menjalankan syariat agama Islam dengan melakukan mubahalah. Bagi Egy Sujana, mubahalah itu adalah bukan satu pelanggaran. Saya sepakat dengan itu, yang namanya mubahalah bagian daripada syariat agama dan memang tidak melanggar kalau dilakukan pada tempatnya Egy. Nah, sementara kesaksian daripada saksi ahli sudah jelas. Bagaimana beliau menegaskan bahwa yang namanya mubahalah yang dilakukan oleh Bambang Tri dan Sugi Nur ini adalah kesalahan. Kenapa? Karena masih bisa ditempuh melalui dengan jalur hukum positif. Itu poin pertama. Poin kedua yang tak kalah pentingnya adalah, dan ini yang selalu saya akui dari Egy Sujana, karena selalu mengambil hadis atau ayat. Kali ini hadis, di mana hakim kalau sampai katanya memutuskan Bambang Tri dan Sugi Nur bersalah ini, maka tiga-tiganya hakim masuk neraka. Nah, ini kan sangat luar biasa, dia punya pressure psikologi terhadap hakim, dan seolah-olah bahwa dia adalah pemilik kebenaran. Padahal dari seluruh proses persidangan yang kita saksikan secara bersama-sama, hanya satu yang menjadi pembahasan daripada setiap pengacara, baik itu Khosinuddin maupun Egy Sujana, hanya berputar-putar di ijazah palsu Pak Jokowi atau ijazah asli Pak Jokowi. Di situ saja. Sementara kita tahu sendiri bahwa Sugi Nur ini didakwa itu akibat daripada penodaan agama. Di mana letak penodaan agamanya? Karena melakukan pembohongan publik dengan menggunakan syariat Islam, yakni mubahalah itu tadi, yang bagi Egy Sujana adalah benar mubahalah yang dilakukan oleh Bambang Tri dan Sugi Nur. Oleh karena itu saya kira hal yang paling penting yang mesti kita pahami di sini, bahwa makhluk-makhluk ini, baik itu Egy Sujana maupun Khosinuddin, dan kedua si Kuclu, Sugi Nur dan Bambang Tri, ini memang betul-betul sampah NKRI, sampah peradaban yang seharusnya sekali lagi tidak layak hidup di Indonesia. Ataupun kalau dia hidup di Indonesia, sebaiknya kalau mau aman dikandangkan, biar tidak mengganggu, biar tidak ribut, karena ini sudah berbulan-bulan dagelan persidangannya ini hampir tidak ada selesainya. Nah, menjelang putusan dia melakukan pengancaman. Kalau sampai katanya Bambang Tri dan Sugi Nur diputus bersalah, maka tiga-tiganya hakim ini masuk neraka semua.
Sepertinya Egy Sujana juga sudah mengambil tugas daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kurang ajarnya ini Egy Sujana ini bersama dengan Kosinudin ini. Selalu menggunakan ayat-ayat Quran untuk melegitimasi apa yang dia sampaikan ke publik. Seolah-olah bahwa dia ahli agama pun pasti sangat berhati-hati. Kalau orang paham agama, pasti sangat takut menggunakan ayat-ayat Tuhan untuk menghakimi orang. Kenapa? Karena bisa saja salah. Dan kalau salah, maka dosanya sangat besar. Kenapa? Karena selain kita berdosa kepada orang yang kita timpakan dengan bahasa kita, juga kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan bagi Egy Sujana itu dia tidak pikirkan. Nah, inilah penyakitnya juga orang yang baru belajar agama begini nih. Sudah tua baru belajar agama, akhirnya apa yang terjadi? Salah kaprah terus. Atau jangan-jangan dia paham, tapi dia gunakan untuk kepentingannya. Nah itu repot kalau seperti itu. Tapi kalau tidak begitu maka bukan jajaran kadrun namanya. Apalagi kan Egy Sujana masuk dalam kategori elit-elit kadrun ini. Yang baru minggu lalu dari Petamburan melapor ke Rizik Sihab. Oke, saya kira itu saja yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Tanahku yang ku cintai, engkau